Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najah Sabila, NIM 198919005 dari kelompok 1 PRD K47. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep desain. Perkenalkan, saya M. Putra Rizky, NIM 198191035, akan menjelaskan bagian syarat desain. Saya Muhammad Alfa Rizky Albari, NIM 198190055 dari kelompok 1 K47. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang detail desain. Nama saya Gloriana Kristi Rensi, NIM 198191185, dan saya akan menjelaskan definisi masalah serta lesson learned atau pelajaran yang didapat dari pengerjaan hydrocarbon biofiltration ini. Jadi, gambaran besar dari proyek yang dilakukan kelompok 1 ini adalah membuat alat filtrasi berbasis alam atau biofiltration yang mampu menyaring hidrokarbon yang tercemar di air. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail di definisi masalah. Jadi, permasalahan yang ditinjau oleh kelompok kami adalah polusi hidrokarbon. Hidrokarbon sendiri merupakan senyawa yang terdiri atas unsur atom C atau karbon dan juga atom H atau hidrogen. Nah, senyawa hidrokarbon ini sering banget kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita temukan melalui gas alam, bahan bakar, terus plastik, parafin, isopropil alkohol, bahkan aspal. Namun di sisi yang lain tentunya senyawa hidrokarbon ini memiliki bahaya-bahaya. Yang pertama, senyawa hidrokarbon ini bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker, lalu bersifat mutagenik dan beracun bagi tubuh. Yang kedua, senyawa ini tuh merusak lingkungan. Itu tuh bisa melalui pencemaran tanah, air, bahkan udara. Dan yang terakhir, senyawa hidrokarbon ini dapat membahayakan kehidupan biota laut. Apalagi senyawa hidrokarbon itu identik dengan minyak bumi. Nah, proses pertambangannya, proses pengolahan minyak bumi ini seringkali menimbulkan polusi hidrokarbon karena adanya tumpahan minyak ke laut. Dan ini berefek pada biota laut, pada ikan, terumbu karang, dan keseimbangan ekosistem laut. Lingkungan yang tercemar bukan hanya saja membahayakan atau mengancam aspek kesehatan dan lingkungan, tapi ini juga bisa berimbas ke sektor lainnya seperti sektor pariwisata, bahkan pada akhirnya ekonomi negara pun bisa terancam. Syarat desain. Desain hydrocarbon biofiltration ini haruslah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan permintaan pasar. Syarat utama dari biofiltrasi ini adalah berbahan dasar tumbuhan, sehingga biaya pembuatannya murah, bahannya mudah dicari, dan tidak merusak alam. Desain biofiltrasi ini juga harus memenuhi syarat-syarat tambahan yang akan mendukung tercapainya ekspektasi kinerja. Syarat pendukung tersebut harus dibuat sebaik mungkin agar produk dapat bekerja secara efisien. Dapat dilihat di tabel, syarat pendukung tersebut ada 5. Yang pertama, reusable, yaitu dapat digunakan kembali. Yang kedua, safe space. Yang ketiga, komponen filtrasi yang mudah dicari. Yang keempat, memiliki nilai estetika sehingga memiliki fungsi tambahan sebagai hiasan. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas daya tampung air yang besar. Dari syarat-syarat pendukung tersebut diharapkan dapat menghasilkan biofiltrasi yang berfungsi sesuai dengan ekspektasi kinerja. Dari hasil pengembangan ide serta diskusi kelompok kami mendapatkan 3 konsep utama sebagai berikut dengan komposisi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada alternatif konsep 1. Di sini kami membentuk alat filtrasi berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kaca. Untuk bahannya sendiri, kami menggunakan bahan filtrasi air sederhana ditambah bioballs. Apa itu bioballs? Bioballs merupakan teknologi inovasi terbaru yang digunakan untuk menitrifikasi bakteri. Selanjutnya, pada permukaan air akan kami beri tanaman kiambang yang gunanya untuk menyerap hidrokarbon berlebih yang lolos tersaring dari alat. Cara kerja alat ini sangat mudah, cukup meletakkan alat tersebut di atas wadah, lalu air yang terkontaminasi akan dituangkan ke atas alat filtrasi tersebut, sehingga alat tersebut akan menyaring dan mengalirkan air tersebut ke dalam wadah. Selanjutnya ada alternatif konsep 2. Di sini kami membentuk alat filtrasi berbentuk silinder tabung terbuat dari plastik. Untuk bahannya sendiri,
kami menggunakan bahan filtrasi air sederhana ditambah serbuk mineral dan serbuk kayu. Pada permukaan air, kami juga beri tanaman kiambang untuk menyerap hidrokarbon lebih. Cara kerja dari alat ini cukup berbeda dari alat sebelumnya, yaitu kami akan menggunakan pompa, di mana pompa tersebut akan mengangkut air kotor ke dalam alat sehingga air akan terus tersaring hingga bersih. Jadi ia akan membentuk sebuah siklus. Terakhir, ada alternatif konsep 3. Di sini kami membentuk alat filtrasinya berbentuk silinder yang terbuat dari EcoBioBlock saja. EcoBioBlock itu merupakan blok beton vulkanik yang dibuat berpori dengan menggunakan mikroorganisme dari hasil fermentasi kedelai yang gunanya untuk mengolah air limbah. EcoBlock akan dibentuk sebagai membran filtrasi di mana air nantinya akan dituang di lingkaran luar silinder dan air filtrasi akan mengalir menuju tengah silinder. Cara kerjanya, air kotor akan dituang ke bagian luar EcoBioBlock, lalu air akan mengalir ke bagian dalam EcoBioBlock tersebut. Selanjutnya, EcoBioBlock akan diangkat dan air bersih akan dipindahkan. Selanjutnya, untuk evaluasi konsep, kami menggunakan beberapa pertimbangan untuk menentukan alat yang akan kami pilih. Pertimbangannya ada anggaran dana, tingkat keberhasilan, nilai estetika, daya tahan filtrasi, serta kemudahan proses pembuatan. Setelah membuat decision matrix dan memberi bobot pada masing-masing kriteria yang telah kami buat, kami mendapat kesimpulan di mana desain terbaik dengan pertimbangan atau evaluasi yang paling menguntungkan terletak di konsep 2 dengan nilai total 6,5/10. Alasan terpilihnya konsep 2 sebagai alat dari biofiltrasi hidrokarbon kami yaitu pertama, dia memiliki nilai total terbesar dibanding dengan konsep lainnya, yaitu 6,5/10 dari hasil decision matrix yang kami buat. Selanjutnya, bahan yang diperlukan tidak sulit untuk dicari karena kami menggunakan plastik atau serbuk kayu yang ada di sekitar kami, dan dana yang diperlukan tidak lebih dari 240.000. Terakhir, keberhasilan dari alat ini cukup besar, yaitu 65-70%. Alasan tidak terpilihnya konsep 1 sebagai alat filtrasi kami yaitu bahan dasarnya kaca tebal dan bioballs, yang bioballs itu tidak mudah ditemukan serta mahal, dan kaca tebal juga harganya cenderung mahal, jadi khawatir dana yang kami punya tidak mencukupi pembuatan dari alat ini. Selanjutnya ada alasan tidak terpilihnya konsep 3 karena EcoBioBlock silinder itu sulit untuk dibuat dan membutuhkan mikroorganisme tertentu untuk membentuk EcoBioBlock itu sendiri. Apabila kami memesan, akan membutuhkan proses waktu yang cukup lama dan pastinya akan memakan waktu dari proses pembuatan alat tersebut. Tahap pembuatannya terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pembuatan sarana pendukung, pembuatan sarana filtrasi, serta proses penyatuan. Pertama yang harus disiapkan adalah akuarium kaca dengan panjang 80 cm, lebar dan tinggi 50 cm, dengan tebal 6 mm. Penggunaan akuarium kaca ini digunakan agar perubahan kualitas air dapat diamati dengan jelas. Siapkan juga pompa air dan ban pelampung dengan diameter ban pelampung sebesar 8 cm, diameter luar sekitar 16 cm. Ban pelampung ini digunakan agar alat filtrasi nanti bisa mengapung dan sifatnya bisa bergerak sesuai kebutuhan. Pompa sendiri bisa menggunakan jenis apapun. Akan lebih baik menggunakan pompa yang memiliki sistem tenaga dari baterai. Tapi, pada periode rupa ini, kami menggunakan pompa air jenis Yamaha WP 3600. Untuk membuat tabung filtrasi, yang pertama harus dilakukan adalah memotong botol plastik menjadi bentuk tabung dengan tinggi 30 cm. Lalu kemudian diisi dengan bahan filtrasi setebal 3 cm dengan urutan paling atas ada ijuk sebagai penyaring kotoran-kotoran halus. Yang kedua ada pasir untuk mengendapkan kotoran-kotoran halus yang masih lolos dari ijuk. Di bawah pasir terdapat ijuk sebagai media penahan pasir halus agar tidak lolos ke bagian selanjutnya. Pada bagian selanjutnya ada bubuk mineral sebum dengan bubuk kayu yang ditata secara berpori sebagai jalur air. Fungsinya untuk menyerap senyawa hidrokarbon. Di bawahnya terdapat arang sebagai penghilang bau, lalu ada kerikil penyaring kotoran-kotoran kasar,
dan ada batu basar yang berfungsi untuk memberikan celah yang lebih besar sebagai tempatnya air untuk keluar dari lubang. Pada bagian paling atas dan bagian bawah tabung diberi kawat jaring agar bahan filtrasi tidak keluar, serta di akuarium diberikan tanaman kiambang untuk menyerap hidrokarbon yang lolos dari filtrasi. Proses penggamburan. Pastikan bahan dalam filtrasi sudah kokoh dan tidak akan kuat berhamburan. Selanjutnya, pasangkan ban pelampung yang tadi sudah disiapkan pada bagian atas tabung filtrasi. Penggabungan ini digunakan lem kayu. Berikutnya, pompa air ini dipasang pada ban pelampung ini menggunakan double tape foam. Jika pompa air dinyalakan, maka air yang tercemar senyawa hidrokarbon akan masuk ke dalam tabung. Arus air yang terbentuk akibat perputaran air ini akan dilakukan terus-menerus oleh pompa air sehingga membuat air pada akuarium ini mengalami filtrasi berkali-kali untuk menjamin bahwa hidrokarbon akan terfiltrasi seluruhnya. Jadi akuarium ini akan diisi sebesar 80% dari volume totalnya. Jadi volume air ini akan 160 desimeter kubik. Dengan volume tabung filter adalah 2 desimeter kubik. Maka kapasitas volume akuarium akan menjadi 158 desimeter kubik. Ekspektasi kinerja alat ini adalah 3 jam. Maka jumlah penyaringan pada satu hari akan terjadi 8 kali filtrasi. Jumlah filtrasi sebanyak 8 kali ini akan menyebabkan air yang tercemar diharapkan bisa memfilter semua senyawa hidrokarbon dengan keberhasilan lebih dari 50%. Dari proses pengerjaan hydrocarbon biofiltration ini, kami mendapatkan banyak sekali pelajaran. Tentunya sebagai sebuah tim, kami harus memiliki kerjasama yang baik. Maka dari itu, dengan segala perbedaan yang kami miliki, mulai dari kepribadian, ide-ide, serta latar belakang, kami dituntut untuk mampu mengelaborasikan setiap ide-ide dan pemikiran yang kami miliki agar tujuan kami tercapai, dan yang harus diperhatikan adalah tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Kami juga belajar untuk memberikan kontribusi terbaik tanpa melihat seberapa besar atau kecilnya kontribusi itu. Kami juga belajar untuk menghargai dan mendengar pendapat satu sama lain, dan tidak dengan mudah mengkritik pendapat teman kami, karena dalam hal ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar. Kami juga belajar untuk memberikan apresiasi untuk setiap kontribusi yang diberikan oleh anggota tim kami, yaitu melalui ucapan terima kasih atau pujian, karena kami percaya dengan adanya apresiasi akan menciptakan sebuah lingkungan kerjasama yang lebih nyaman dan baik. Dan yang terpenting, kami belajar untuk saling berkomunikasi secara efektif. Dengan begitu, kami memiliki visi yang sama untuk mewujudkan tujuan kami. Dalam proses pengerjaan proyek ini, kami harus melakukan back research sehingga kami belajar untuk menjadi pribadi yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Karena dengan begitu, kami tidak akan lelah untuk terus memperbaharui pengetahuan kami dan ide-ide kami, sehingga hasil dari proyek kami ini bisa maksimal. Kami juga belajar untuk menjadi pribadi yang berpikiran kritis dan analitis, karena dalam pengerjaan proyek ini tentunya kami memerlukan evaluasi yang berkala, sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan analitis. Setelah itu, kami juga belajar untuk menjadi pribadi yang berpikiran kreatif dan eksploratif. Karena ternyata di sekeliling kita ini banyak sekali hal-hal yang bisa ditiru atau diadaptasi ke dalam produk kami ini, sehingga menjadi suatu inovasi yang menarik. Kami juga belajar untuk berpikir di luar kotak atau thinking outside the box, di mana kami belajar untuk melihat permasalahan yang kami miliki ini dari perspektif yang berbeda, sehingga output dari proses berpikir kami itu bisa menghasilkan ide-ide yang tidak biasa atau bahkan sebuah inovasi. Dan yang terpenting, kami belajar untuk menghargai setiap proses dan waktu yang kami miliki. Walaupun mungkin prosesnya lama dan mengalami kemunduran, lalu kemajuan, dan seterusnya, kami belajar untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap proses itu, sehingga
pada akhirnya kami memiliki hasil yang terbaik.